Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok peternak lele. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar statistika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rama Aditya Negoro. Perkenalkan, nama saya Sandi Dwi Wijaya. Saya Rifat Munosadi. Saya Didamen Maulana. Baik, selanjutnya ini adalah foto dokumentasi dari sampel yang kami gunakan. Untuk sampel yang kami gunakan itu ada panjang dan lebar dari daun singkong dan daun kangkung untuk kami analisa. Selanjutnya ini adalah statistical descriptive data. Yang pertama kita munculkan head dari data. Nah, di sini akan muncul 6 data awal untuk kami analisa, yaitu ada 5 kangkung tanah dan 1 daun singkong. Untuk dari summary-nya, yang pertama dari panjangnya, panjang minimum dari daun kangkung dan daun singkong itu 5,40. Kemudian kuartil pertamanya adalah 10, mediannya 11,95, mediannya 12,98, kuartil 3-nya 15,12, dan panjang maksimumnya adalah 25,90 cm. Untuk lebar dari daun singkong dan daun kangkung, lebar minimalnya ada di 1,8. Kemudian kuartil satunya ada 2,8, mediannya 3,35, mediannya 4,125, kuartil 3-nya 5,025, dan lebar maksimalnya adalah 9,9 cm. Kemudian ada percentage. Di sini ada salah suatu pie chart yang memunculkan dua warna, yaitu warna biru terang yang menggambarkan daun singkong dan warna hijau yang menggambarkan kangkung tanah. Di sini warna dari daun singkong lebih mendominasi dari pie chart tersebut karena daun singkong yang kami gunakan jumlahnya lebih banyak daripada daun kangkung tanah yang kami gunakan. Sehingga di sini kangkung tanah warna hijaunya itu lebih sedikit daripada warna biru terang dari daun singkong. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan instruksi heatmap. Nah, heatmap ini kita gunakan untuk memvisualisasikan dataset ke dalam bentuk matriks. Nah, di sini kita lihat bahwa warna biru tua itu mendekati 1, yang artinya hubungan korelasinya antara dua variabel panjang dan lebar itu positif kuat. Sementara warna merah di bawah ini menandakan bahwa korelasinya itu bernilai negatif kuat. Nah, untuk nilai-nilai lainnya ini menggambarkan hubungannya itu sedang sampai lemah gitu. Kita lihat bahwa di sini hubungan antara panjang dan panjang ini positif kuat karena hubungan panjang-panjang ini satu variabel. Jadi ketika x-nya ini panjang, bertambah tinggi, maka y panjangnya ini juga bertambah tinggi. Nah, selanjutnya hubungan antara x panjang dan y lebar itu juga bernilai hampir positif kuat karena hubungan antara x panjang yang semakin meninggi itu juga membuat y lebar semakin meninggi juga gitu. Nah, selanjutnya ini juga sama, lebar dan panjang juga hubungannya mendekati positif kuat karena ketika x lebarnya ini meninggi, panjangnya juga meninggi gitu. Dan hubungan antara lebar dan lebar juga termasuk ke positif kuat. Selanjutnya kita menggunakan package dari PySix untuk membuat pairs panels. Nah, tujuan di sini kita membuat scatter plot. Tetapi dengan menggunakan pairs panels ini, dia memiliki beberapa fitur tambahan seperti histogram, nilai korelasi, dan juga scatter plotnya. Jadi ketika kita menggunakan pairs panels, itu kita juga memperoleh fitur tambahannya seperti nilai korelasi, histogram, dan scatter plotnya. Nah, jadi selanjutnya di sini kami menggunakan histogram sebagai visualisasi data. Dengan menggunakan histogram ini, kami dapat melihat distribusi frekuensi data, mengidentifikasi pola, rentang, dan modus pada panjang dan lebar dari daun singkong dan kangkung secara visual. Jadi di depan kita ini ada histogram dari 200 sampel daun singkong dan kangkung. Jadi untuk garis di bawah itu adalah ukuran panjang minimum hingga panjang maksimum. Dan untuk garis di kiri adalah frekuensi atau seberapa banyak daun yang ada pada
panjang tertentu. Nah, semakin tinggi box atau kotaknya itu, maka akan semakin tinggi juga frekuensinya. Nah, contohnya pada ukuran 24 sampai 25 cm itu memiliki daun sebanyak 2 karena boxnya itu kecil ya. Dan untuk ukuran 10 sampai 12 cm itu ada sekitar 50 daun karena boxnya adalah yang tertinggi. Selanjutnya adalah histogram dengan 200 sampel daun singkong dan kangkung yang sama. Namun tidak seperti histogram sebelumnya. Histogram ini memuat lebar dari daun. Sama seperti histogram sebelumnya, garis bawah adalah lebar minimum hingga lebar maksimum, dan garis kiri adalah frekuensinya. Di sini saya akan mengambil dua contoh. Saya ambil untuk ukuran 2 sampai 3 cm itu ada daun sebanyak 70, dan untuk ukuran 4 sampai 5 cm ada daun sebanyak 15. Baik, di sini saya akan menjelaskan box plot per spesies, yaitu sekali ini spesies panjang. Di sini dengan jenis daun singkong memiliki nilai minimal kurang lebih di angka 5, lalu nilai Q1-nya kurang lebih di angka 11. Mediannya dengan nilai atau Q2 dengan nilai kurang lebih di angka 13. Dengan nilai Q3-nya kurang lebih di angka 16, serta nilai maksimalnya kurang lebih di angka 25. Di sini dengan jenis kangkung tanah memiliki nilai minimal kurang lebih di angka 6, nilai Q1-nya kurang lebih di angka 8, nilai Q2 atau mediannya kurang lebih di angka 10, serta nilai Q3-nya kurang lebih di angka 11, lalu nilai maksimalnya kurang lebih di angka 13. Lalu di box plot per spesies yaitu lebar, jenis daun singkong memiliki nilai kurang lebih di 2, serta nilai Q1-nya di kurang lebih di angka 3, lalu nilai Q2 atau mediannya kurang lebih di angka 3,5, lalu nilai Q3-nya kurang lebih di angka 5, lalu nilai maksimalnya kurang lebih ada di angka 9. Lalu di jenis kangkung tanah, nilai minimalnya kurang lebih di angka 2, nilai Q1-nya kurang lebih di angka 2,5, lalu nilai Q2 atau mediannya kurang lebih di angka 3, serta nilai Q3-nya kurang lebih ada di angka 3,5, serta di nilai maksimalnya berada di kurang lebih di angka 4. Baik, sekian mungkin presentasi dari kelompok peternak lele. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.